Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sholawat serta salam kita sanjungan kepada sang uswah hasanah, revolusioner sejati, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ajaran zakat dalam Islam memiliki filosofi yang sangat tinggi, mempunyai makna yang lebih mendasar. Diwajibkannya zakat dengan tujuan di samping untuk membersihkan harta kekayaan yang kita miliki, juga menghilangkan suatu kondisi di mana kekayaan hanya dikuasai oleh golongan tertentu. Sebab Allah sangat tidak menyukai adanya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya sebagai berikut. Agar supaya harta kekayaan itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, dengan demikian, Islam mengajarkan kepada umatnya agar terjadi pemerataan kekayaan secara rasional guna menghindari munculnya kesenjangan. Kemudian dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya pada harta benda mereka ada hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Ini berarti ada sebagian harta dari yang kita miliki adalah harta orang lain yang wajib kita zakati, yaitu dalam bentuk zakat mal. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, wujud zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki yang dinilai layak secara syar'i. Artinya, harta tersebut adalah harta yang halal, baik itu dari segi memperoleh maupun dari penggunaannya. Adapun jenis-jenis harta yang dimaksud adalah emas, perak, dan tabungan. Emas dan perak apabila sudah mencapai nisabnya 85 gram dan melewati masa 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Perhiasan yang biasa dipakai ibu-ibu tidak wajib dizakati. Tetapi apabila perhiasan itu memang menjadi investasi, maka wajib zakat. Bagaimana dengan tabungan yang biasanya berupa dengan uang? Apabila kita memiliki simpanan uang dalam jumlah yang cukup besar dan melewati masa setahun, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? Untuk zakat tabungan dianalogikan senilai dengan zakat emas pada waktu tersebut. Misalkan begini, apabila pada waktu sekarang ini 1 gram emas adalah seharga Rp500.000, maka dikalikan dengan 85 gram menjadi Rp42.500.000. Jadi apabila kita memiliki simpanan uang sebesar Rp42.500.000 dan lebih dalam masa setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan perlu diingat ijtima ulama bahwa zakat emas dan tabungan sifatnya berulang. Artinya apa? Artinya sepanjang zakat tersebut masih memenuhi nisab dan berlangsung selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, jenis harta yang wajib dizakati berikutnya adalah hasil pertanian. Nisab untuk zakat pertanian adalah 5 wasok atau kurang lebihnya 520 kg berat bersih. Saya garis bawahi ya, berat bersih. Sebagai contoh, zakat untuk padi adalah padi yang sudah dibersihkan dari kulitnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya adalah saat panen. Berapa besarnya? Sebesar 5% untuk pertanian dengan pembiayaan, yaitu yang ada pengairannya,
memakai pupuk, dan lain sebagainya. Dan 10% untuk pertanian yang tanpa pembiayaan. Sebagai contoh, pertanian tada hujan. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, binatang ternak juga wajib diyakati. Adapun binatang yang wajib diyakati ada 3. Yang pertama, sapi, kambing, dan unta. Dan ketiga binatang ternak itu harus memenuhi syarat. Syarat dikeluarkannya zakat. Yang pertama adalah sampai nisab. Yang kedua haul 1 tahun. Yang ketiga hewan gembala. Dan yang keempat bukan hewan pekerja. Yang biasanya kalau di negara kita digunakan untuk membajak sawah. Jadi itu tidak wajib untuk diyakati. Kemudian untuk zakat binatang ternak. Jika sudah sampai nisab, misalkan apabila kita sudah memiliki sapi minimal 30 ekor, kambing 40 ekor, atau unta 5 ekor, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Kemudian yang berikutnya untuk zakat penghasilan atau zakat profesi tentu ada ketentuannya sendiri. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, dikeluarkanlah zakat dari penghasilan terbaik. Hal ini diartikan bahwa gaji dan penghasilan lain yang sifatnya halal wajib dikeluarkan zakatnya sebagai wujud dari zakat profesi. Kemudian akan muncul lagi pertanyaannya, berapa besar sih zakat yang harus kita keluarkan? Pemirsa TV-mu yang berbahagia, ada 2 pendapat ulama tentang besarnya zakat profesi. Yang pertama dianalogikan dengan hukum zakat emas. Yang kedua, dianalogikan dengan hukum zakat pertanian. Dari kedua pendapat tersebut, yang paling kuat adalah yang dianalogikan dengan hukum zakat pertanian. Artinya, zakat profesi dikeluarkan pada saat kita memperolehnya. Bukan setahun sekali, sebagaimana zakat emas. Dengan nisab dan haul, seperti halnya zakat pertanian. Dan ada catatan, setelah harta tersebut dikurangi dari hutang-hutang yang kita miliki. Dan kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakaian, itu tidak termasuk. Yang terakhir, untuk warga Muhammadiyah, jangan lupa, kalau sudah sampai nisabnya, membayar zakatnya di layismu. Demikian tausiah hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih jauh dari kesempurnaan. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.